Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina dari STIM IKI Jiwatam. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian dari Nini Sri Lestari dari Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung dengan judul Implementasi dan Optimalisasi Cloud Computing dalam Internet of Things atau IoT. Latar belakang dari judul tersebut adalah dalam dunia pendidikan, untuk membentuk pribadi yang mempunyai karakter terdidik diperlukan cara yang tepat dan smart. Pendidikan modern membutuhkan teknologi internet dalam operasional maupun proses pembelajaran. Implementasi smart campus dengan teknologi IoT bisa menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran dan mempunyai kehandalan yang tinggi jika terintegrasi dengan cloud computing. Landasan teori IoT bisa didefinisikan sebagai interkoneksi dari perangkat komputasi tertanam yang teridentifikasi secara unik dalam keberadaan infrastruktur internet. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Internet of Things dengan memanfaatkan akses internet. Pengendalian dilakukan melalui web browser atau perangkat bergerak berbasis Android setelah sistem terhubung dengan internet. Kemudian pembahasannya beberapa aplikasi yang berhubungan dengan IoT yang berbasis cloud computing, yaitu yang pertama ada e-learning. Dalam e-learning, sistem IoT sangat bermanfaat dalam penggunaan dengan menyediakan kebutuhan akses untuk penerapan pembelajaran secara elektronik. Dengan integrasi cloud computing, dosen akan dengan mudah mengakses bahan-bahan ajar. Dosen dapat mengambil dan mengupload bahan ajar yang tersedia di cloud dengan menyimpan bahan ajar di cloud mahasiswa, dan dosen dapat mengambil data kapan saja dan dimanapun. Yang kedua yaitu ada digital library. Dalam digital library, sistem IoT diintegrasi dengan cloud computing, membuat pengelolaan perpustakaan menjadi digital library. File-file yang ada di perpustakaan digital yaitu ada e-book, e-jurnal, dan lainnya ke dalam server lokal. Dengan IoT ini diintegrasikan cloud computing, maka file-file digital tersebut akan tersimpan di cloud, dan sistem cloud ini banyak digunakan sebagai backup. Kemudian yang ketiga yaitu ada distance learning. Untuk distance learning atau pembelajaran jarak jauh biasanya dengan menggunakan internet adalah video conference. Dengan adanya distance learning, pengajar tidak perlu harus ke lokasi tujuan. Dengan menggunakan IoT dan sistem cloud, maka akan dapat dibuat jaringan khusus atau extranet. Contohnya Zoom yang saat ini digunakan. Kemudian yang keempat, komunitas kampus. Dalam sebuah kampus ada banyak komunitas-komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa untuk menjadikan komunitas tersebut menjadi lebih kreatif dan produktif. IoT juga berperan untuk menghubungkan beberapa komunitas di tiap kampus untuk mengadakan diskusi. Kemudian yang terakhir, sistem informasi. Data dari sistem informasi ini diintegrasikan dengan cloud computing. Dengan menggunakan cloud computing, data tersebut lebih aman dan dapat digunakan kapan saja. Semua informasi akan ditampilkan secara online, dan setiap aktivitas atau acara seminar dapat dimuat secara streaming dan ditampilkan di sistem informasi. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi yaitu IoT dengan cloud computing harus mempunyai akses bandwidth yang cukup dan storage yang besar, karena sistem IoT adalah aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan media akses. Proses pembelajaran menjadi semakin mudah dengan adanya IoT, dan dengan terintegrasi dengan cloud, sistem IoT menjadi semakin efektif dan efisien. Semua proses pembelajaran, aktivitas dosen dan mahasiswa tersimpan dalam cloud sehingga menjadi diambil kapan saja, di mana saja, dengan keamanan yang terjamin. Pemakaian kertas bisa dikurangi dan pekerjaan manual bisa digantikan dengan sistem yang ada. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.